Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanan sarapan saya hari ini agak istimewa nih. Sambal ini bikinan istri saya. Ini sambal apa ini? Sambal kecap pakai apa ini? Tomat, bawang, irisan bawang mentah ya. Sama ada cabenya nih, hati-hati tuh. Cabenya kan dia suka ngasih cabai tuh. Terus tempenya 5. Tempe kesukaan saya tempe goreng 5 tumpuk tuh. Ya satu bentuk apa ketamakan ya. Orang itu memang ada rasa tamak ya kayak gini. Masa makan sampai 5, cukup lah 2 gitu kan. Menunjukkan orang kecil juga bisa tamak ya, rakus, greedy kayak saya ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya teh manis. Enak erek. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum. Siapa yang nganter? Anak. Anak saya yang pertama. Itu anak yang pertama mengajar bahasa Inggris di pesantren di Darul Muttaqin namanya. S2 aja bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris. Ya bersyukur lah. Mau makan diri kok nggak kelihatan kamu. Dia diantar sama adiknya. Jadi beruntungnya dia di sekolah dia ngajar. Tapi kalau pabrik zaman pandemi gini tutup ya. Jangan pakai motor, mau masuk ke dalamnya jauh. Nggak punya motor dia. Kalau pakai ojeknya nggak boleh masuk ke dalam, kayak pintu gerbang aja. Masuknya jauh berapa puluh hektar gitu pesantren. Oh iya, saya mau ngomong soal Ihsanuddin Nursi ya. Itu saya nonton kemarin di podcastnya itu Helmi. Kata Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi dari UI itu loh, itu kalau ekonomi kembali normal aja itu perlu waktu 4 tahun ya, hanya kembali ke titik awal tuh loh, belum sampai tumbuh ya, 4 tahun. Jadi 2024 ya baru normal. Padahal kemarin pertumbuhannya juga cuma 5% ya. Masih susah berarti. Lalu gimana dong rakyatnya? Mereka kalau nonton tuh apa? Kayak nonton itu loh, bagus podcastnya Helmi Yahya Bicara, diwawancari Ihsanuddin Nursi, itu bagus tuh. Buka wawasan. Ihsanuddin Nursi kan bekas rektor ini apa itu? Dokter Perbanas, dan Helmi Yahya pernah jadi dosennya itu
Mungkin dosen akuntansi kali, karena dia kan akuntansi itu stan pendidikannya kan, Helmi Yahya yang di TVRI itu loh. Dulu Raja Kuis itu, terus bikin podcast baru 5 bulan udah 550.000, 503.000 itu ya subscribernya. Hebat itu dia. Jadi saya sarankan tukang cireng, teman-teman saya itu tukang donat yang keliling yang lewat depan rumah tuh, mas siapa sih namanya mas, yang 15 tahun dorong jualan donat daging macam-macam itu, 15 tahun. Kalau nonton jangan nonton saya aja, nonton wawancara yang bagus-bagus seperti Helmi Yahya, wawancara Ihsanuddin Nursi itu loh. Wah bagus tuh, saya baru tahu itu. Jadi 4 tahun lagi tuh ya kita baru normal, gara-gara pandemi menurut hitungan dia sebagai seorang ekonom ya, hitungan manusia. Memang sebelumnya ada yang ngomong, siapa saya lupa ya, 5 tahun katanya baru normal. Itu nasib rakyat gimana nih, nasib tukang cireng itu kalau 4 tahun baru normal. Ya intinya kalau nonton YouTube tuh ini, jangan yang ditonton, jangan itu aja, jangan hanya Leslar itu, Lesti aja. Nontonnya Lesti, hiburan kali-sekali, tapi ya terus nggak pagi, siang, sore, malam nonton Lesti. Emang nggak ada pekerjaan lain yang lebih penting daripada nonton hiburan? Lesti ngapain Quran kek? Saya meskipun udah 59 tahun saya mulai ngapal Quran sekarang. Kemarin baru ngapalin surat Al-Fatah tuh. Al-Fat. Tuh jangan selalu ngikutin politik aja, nanti habis umur tuh. Saya Al-Fat baru 3 halaman ya. Rencana saya punya. Woi. Punya rencana ngapalin Quran 30 juz. Ini baru dapat 3 halaman. Baru 3 halaman, terakhir sampai halaman ketiga tambah 2 baris ya. 2 baris itu apa sih, yang baris yang halaman keempatnya itu? Wa huwa allazi kafa aydiyahum ankum wa aydiya apa? Masya Allah lupa. Wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azrakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Ini saya apalin lagi. Ya, masih ada harapan ya. Masih ada harapan hidup di Indonesia ya. Meskipun terjadi kerusakan secara sistemiknya dan struktural, yang saya maksud banyak kerusakan di dalam sistem dan bersifat struktur ya, dalam pemerintahan, seperti korupsi itu kan kerusakan sistem ya, sistemik, dirusak sama orang-orang pintar itu. Terus ketimpangan sosial, yang kaya begitu kaya, ini kan, yang miskin begitu miskin. Apa ya, 1% kekayaan orang, satu orang itu 1% kekayaan orang Indonesia itu 1% itu menguasai 50% kekayaan seluruh Indonesia, orang Indonesia ya kan. 50% kekayaan orang Indonesia dikuasai hanya oleh 1% orang yang elit itu berarti ketimpangannya kan luar biasa tuh. Ada korupsi, ada ketimpangan ekonomi,
belum ketimpangan pendidikan, terus ada ketidakadilan di semua lapangan, di hukum kayak di pendidikan. Pendidikan mahal. Orang-orang, saya dulu biaya anak saya yang tadi yang perempuan tuh tiap semester hanya untuk dapetin uang 1,5 juta, berjuang berdua suami istri untuk biayai anak saya. Akhirnya alhamdulillah lulus S1 dari UIN 8 semester, berjuang lebih. Ya, jadi kerusakan sistemik, korupsi, timpangan, ketidakadilan, wah, ya begitulah. Itulah yang Indonesia kita ya. Dan ini kayaknya masih 4 tahun lagi, belum tentu keadaan menjadi lebih adil dan lebih makmur ya. Dan ketimpangan kalau nggak diselesaikan dengan politik nggak bisa juga itu, karena sifat manusia itu punya sifat rakus ya, greedy. Kayak saya barusan makan tempenya sampai lipa. Bu, mana? Biasanya naik motor sama bapak. Oh. Ya, gitu aja ya. Kita rakyatnya. Saya ini ngomong sama tukang somai ya, bukan sama orang pintar, sama orang yang low class ya, middle, bukan middle, kelas bawah lah. Tukang somai, tukang nasi goreng, tukang nasi kuning, tukang bubur ayam. Yalah, kita jaga kewarasan kita masing-masing, jangan terlalu banyak ini baca berita politik, jangan terlalu banyak nyalain pemerintah, karena pemerintahnya lagi bingung. Kita ngurusin ekonomi sendiri lah, untuk apa istilahnya, membiayai anak-anak keluarga sendiri lewat dagangnya. Pendidikan supaya lebih baik dari kita orang tuanya ya. Jangan anaknya bapaknya tukang somai, anaknya tetap jadi tukang somai, itu berarti nggak meningkat loh. Dengan pendidikan bisa terjadi ini apa istilah orang-orang pintar tuh, mobilitas vertikal. Kita bisa naik kelas secara sosial tuh ya, lebih baik gitu loh, maksudnya lewat pendidikan gitu. Ya biarinlah anak bapaknya tukang donat tapi anaknya ya jangan jadi tukang donat kayak itu kan. Lumayan sekarang anaknya guru ya, guru bahasa Inggris di sebuah lembaga pendidikan pesantren, kan bagus tuh, karena lulus S1 terus lulus S2. Biarinlah bapaknya habis ini jualan peyek sama donatnya. Ya wes gitu lah. Di subscribe ya, subscribe itu, subscribe saya nggak nambah-nambah, viewer tuh nggak nambah-nambah. Gimana sih ceritanya? Nonton pada nggak like, nggak pada share, nggak pada komentar yang baik ya. Tuh kalau bagus ya di like aja. Kalau kira-kira omongan saya nggak cocok ya tetap di like ya. Mau soleh hidup sekali itu yang murah hati gitu loh, yang like subscribe tuh kalau ada iklan ojo di skip, jangan di skip, kan itu duit buat saya kalau iklan. Ya kalau iklannya macam-macam, ada auratnya merem, tapi jangan di skip, dinikmati aja, paling juga cuma 30 detik. Susah amat sih hidup sekali di dunia tuh, jangan pelit-pelit apa. Sama rakyat itu kok ya, yang murah hati sama rakyat, yang lemah lembut ya. Jangan mengikuti pemimpin tuh yang kasar-kasar sama rakyatnya dibikin susah gitu. Nggak usah jadi pemimpin lah, jadi orang biasa aja, enak jadi pensiunan. Pensiunan terus punya wifi, dibeliin anak itu. Enak tuh, bisa nonton YouTube kerjanya. Sudah, makasih ya. Jangan di skip iklan saya itu di Pesantren Rojolal di channel ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran.